Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berjumpa dengan saya lagi di Rusiana Channel. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang ilmu fikih, yaitu tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat. Sebelum saya menyampaikan, saya akan memberitahukan buku tentang fikih Islam. Fikih Islam ini bagus sekali untuk dimiliki oleh Anda. Mungkin di antara saudara-saudara yang belum memiliki buku fikih Islam ini, boleh Anda memiliki, yaitu dengan membeli buku fikih di toko buku. Buku fikih ini banyak sekali ilmunya dari segala macam tentang hukum dan tentang pelajaran agama, yaitu dari mulai sholat, wudu, zakat, puasa, nazar, dan segalanya. Ya, jadi bisa Anda memiliki buku fikih ini. Untuk Anda yang sudah memiliki buku ini, bisa Anda buka, apalagi sekarang sedang pandemi ini, kita tidak bisa mengikuti pengajian, maka bisa dibuka di rumah sebagai tambah ilmu. Barang siapa yang menuntut ilmu atau mempelajari suatu ilmu, di dalam Al-Quran dikatakan, maka barang siapa yang menuntut ilmu dan mempelajari suatu ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, buku ini sudah saya miliki dari saya waktu masih sekolah, yaitu sekitar tahun 75. Tapi buku ini sudah baru. Kalau buku saya yang lama itu sudah kuning, ya, kertasnya, jadi sudah tidak layak lagi saya pakai. Tapi ini sekarang buku fikih ini baru lagi, ya, sudah lama juga, sudah berapa tahun saya miliki, saya beli lagi yang baru. Ini karangan Sulaiman. Jadi Anda bisa memiliki buku ini untuk menambah pengetahuan Anda. Baiklah, selanjutnya saya akan sampaikan tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir dan miskin. Nah, di sini ada 2, fakir dan miskin. Apa sih bedanya fakir dan miskin? Kalau fakir itu dia mempunyai penghasilan tetapi tidak cukup untuk kebutuhan hidupnya. Sedangkan miskin, ya, bedanya fakir dan miskin. Miskin adalah orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa, ya, rumah tidak punya, segalanya dia tidak punya, nanti disebut namanya miskin. Yang ketiga adalah amil, ya, amil berhak menerima zakat. Amil itu apa, ya? Amil itu ialah orang yang mengumpulkan zakat, ya, mengumpulkan zakat fitrah di masjid atau zakat-zakat lainnya di masjid, ya, biasanya berada di masjid. Orang-orang yang mengumpulkan zakat ini berada di masjid, itu mereka tuh berhak menerima zakat dengan ketentuannya. Tetapi kalau dia tidak mau menerimanya karena dia mampu, maka itu dia sebagai amal ibadahnya. Selanjutnya yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf itu berhak menerima zakat. Nah, mu'alaf yang bagaimana? Mu'alaf yang baru masuk agama Islam. Mengapa mereka dibantu? Supaya mereka kuat ketika dia baru masuk agama Islam. Biasanya orang yang masuk agama Islam, baru masuk agama Islam, mereka kadang diusir dari keluarganya dan tidak diaku oleh keluarganya. Maka mereka yang mu'alaf ini, yang masih baru mu'alaf ini, mereka berhak menerima zakat. Tapi kalau buat yang mu'alaf yang sudah lama, mereka sudah tidak berhak lagi, apalagi mereka itu mampu. Ini mu'alaf yang dimaksud ini adalah mu'alaf yang baru, ya, yang baru masuk agama Islam. Selanjutnya yaitu orang yang berhutang. Ya, yang kelima adalah orang yang berhutang. Berhutang untuk apa? Berhutang untuk kebutuhan hidup. Bukan orang berhutang untuk beli mobil atau motor, tapi berhutang untuk biaya makan. Itu mereka berhak menerima zakat. Yang keenam adalah hamba sahaya. Nah, yang dimaksud dengan hamba sahaya ini adalah budak, ya. Waktu di zaman dahulu, zaman Nabi itu ada budak, ya, jual beli budak. Nah, ini diperdekakan sebagai
asisten rumah tangga. Zaman dulu tuh budak ya, budak itu dibeli, tapi sekarang sudah ada, tidak ada lagi yang namanya hamba saya. Yang mungkin bisa juga di sekarang ini asisten rumah tangga itu berhak juga dia menerima zakat. Selanjutnya adalah fisabilillah. Ya, fisabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah ya, dengan tenaganya, dengan hartanya. Kalau di zaman dulu fisabilillah itu adalah orang yang berperang di jalan Allah, membela agama. Nah, itu mereka mengeluarkan hartanya untuk membeli senjata. Ya, sekarang juga bisa kita bantu seperti guru-guru ngaji yang miskin, yang tidak punya penghasilan. Itu mereka berjuang juga di jalan Allah dengan mengajar mengaji. Nah, selanjutnya yaitu yang ke-8 adalah musafir. Musafir adalah orang-orang yang berhak, termasuk orang yang berhak menerima zakat. Musafir itu orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal. Jadi mereka bisa kita bantu dengan memberikan zakat. Umpamanya mereka dalam perjalanan jauh, pembekalannya mereka sudah habis. Jadi mereka berhak menerima zakat atau bantuan. Saya ulang lagi ya, 8 golongan ini. Yang pertama adalah fakir, miskin, mu'alaf, amil, orang yang berhutang, fisabilillah, dan orang musafir. Itu 8 dari golongan orang-orang yang berhak menerima zakatnya. Nah, jika Anda suka dengan video saya, silakan di-subscribe. Yang sudah pernah di-subscribe video saya, jangan subscribe lagi. Cukup sekali subscribe untuk di video saya. Nah, itulah penjelasan saya tentang fikih Islam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.